Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Cahaya Hidayah Surjo. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal unsur pembangun dalam cerpen. Tonton terus video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya kami lebih bersemangat dalam membuat video. Terima kasih. Mengenal unsur pembangun cerpen, yakni unsur pembangun cerpen dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang berada di dalam cerpen. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar cerpen. Nah, unsur intrinsik dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ya ini sudah saya tuliskan. Yang pertama yaitu tema. Tema yaitu ide pokok atau pokok pikiran untuk menentukan apa yang akan dibahas dalam cerpen tersebut. Kemudian yang kedua yaitu latar. Latar dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat menerangkan di mana kejadian atau peristiwa itu. Latar waktu, kapan peristiwa itu berlangsung, dan latar suasana yaitu bagaimana perasaan tokoh pada saat berlangsungnya cerita tersebut. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh merupakan pemain atau pemeran dalam sebuah cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi dua macam, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat baik atau tokoh yang disenangi oleh para penonton. Sedangkan tokoh antagonis yaitu kebalikannya, adalah tokoh yang memiliki peran jahat atau lawan dari protagonis. Sedangkan unsur berikutnya yaitu penokohan. Penokohan di sini adalah sifat atau karakter dari seorang tokoh tersebut. Misalnya, tokoh itu memiliki sifat jahat, baik hati, ataupun pemalu dan lain sebagainya. Penokohan bisa dilihat melalui karakter. Misalnya di situ sebagai majikan, maka dia harus berpenampilan gagah, ganteng, dan penuh wibawa. Kemudian misalnya seorang pelayan. Nah, seorang pelayan harus berpenampilan ala kadarnya orang desa. Dengan ciri-ciri misalnya memiliki nama Inem atau Parman dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu alur. Alur merupakan ringkasan dalam sebuah cerita. Nah, alur dibagi menjadi tiga macam. Pertama adalah alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga adalah alur campur. Alur maju yaitu alur yang menceritakan cerita itu dari awal sampai akhir dan runtut ceritanya. Sedangkan alur mundur adalah alur flashback atau kisahnya sudah berjalan kemudian balik ke cerita awal lagi. Sedangkan alur campur yaitu biasanya alur yang berada di contoh-contoh novel. Bab 1 menerangkan A, bab 2 menerangkan B. Bab 3 kembali ke bab menerangkan A lagi dan selanjutnya seperti itu. Jadi campur, namun endingnya sama. Sedangkan amanat yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Namun pesan di situ tidak harus ditulis dalam sebuah cerpen. Kita bisa mengerti sendiri apa pesan dalam cerita tersebut. Sedangkan yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu disebut juga dengan point of view. Sudut pandang
di mana pengarang memposisikan tokoh-tokoh tersebut, misalnya sebagai tokoh utama, pemeran utama, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar dari cerpen. Misalnya, di sini adalah biodata tokoh atau biodata pengarang. Nah, kita tulis ya, kita perjelas lagi yaitu pengarang. Nah, biodata pengarang itu tentang segala hal isinya. Sebenarnya biodata pengarang ini sudah mencakup segala macam. Nah, kemudian di situ karya pengarang juga sama ya, atau tokoh. Oke. Kemudian pengalaman pengarang atau tokoh dan lain sebagainya. Itu adalah unsur-unsur ekstrinsik. Nah, pelajaran kali ini kita telah membahas tentang mengenal unsur-unsur pembangun cerpen. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.